Peristiwa tak terduga di Rimba, Papua. 2 prajurit TNI lenyap. Nasib kurang baik dialami pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Batalion Infanteri 756 Wimane Sili, Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. 2 dari seratusan prajurit Satuan Tempur Infanteri berlambang ular piton hijau yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan mengalami kejadian tak terduga. Kedua prajurit TNI itu dinyatakan hilang misterius tanpa jejak saat melaksanakan tugas di pedalaman Rimba, Papua. Dan dari catatan Viva Militer Senin 15 Februari 2021, prajurit itu hilang dalam rentang waktu 55 hari. 2 prajurit Yonif 756 WMS yang lenyap itu teridentifikasi masing-masing bernama Prada Hengki Sumarlinzai dan Pratu Kurniawan. Keduanya hilang di wilayah distrik Tembagapura Mimika. Prada Hengki dilaporkan menghilang tanpa jejak saat melakukan patroli sekaligus pengejaran terhadap orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok separatis bersenjata UPM Papua pada 17 November 2020. Ketika itu, Prada Hengki dan 9 prajurit Batalion Ular Piton Hijau berjalan menyisir sungai besar bernama Kali Kabur di wilayah Utikini Lama, Banti, distrik Tembagapura. Prada Hengki berjalan paling depan dari aliran sungai karena memang dia bertugas sebagai pengintai depan. Namun tak berapa lama kemudian, dia menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Ketika menghilang, Prada Hengki mengenakan seragam loreng, dilengkapi rompi dan helm. Dia juga membawa senjata SS-2 V4. Pencarian pun dilakukan tak cuma prajurit TNI, tapi juga melibatkan masyarakat dan unsur SAR lainnya. Sayangnya, Prada Hengki tak juga ditemukan. 55 hari berselang, tepatnya pada 12 Januari 2021, giliran Pratu Kurniawan yang hilang. Dia hilang juga di sungai, tapi kali ini di aliran sungai Siga di dataran tinggi distrik Tembagapura. Berdasarkan informasi, Pratu Kurniawan hilang akibat terseret arus sungai. Jadi saat itu dia sedang patroli. Ketika menyeberangi jembatan yang terbuang dari kayu, dia tergelincir dan jatuh. Pratu Kurniawan sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada tali rotan. Tapi terlepas, dia juga berusaha berenang. Namun arus sungai sangat deras hingga akhirnya Pratu Kurniawan hilang. Upaya pencarian dan pertolongan langsung digelar. Pencarian tak cuma mengerahkan pasukan untuk menyisir aliran sungai, tapi juga mengerahkan peralatan canggih pengintai udara drone. Malahan para tetua adat setempat juga dilibatkan. Lagi-lagi sangat disayangkan, operasi pencarian terpaksa dihentikan karena kondisi medan dan cuaca yang membahayakan. Perlu diketahui, pasukan Yonif 756 WMS yang diberangkatkan dari markas mereka di Kula Gaima, Wamena, Jayawijaya pada 21 September 2020. Kala itu ada 125 prajurit yang dikerahkan menjalankan operasi Satgas Pemrahwan. Kemudian pada Oktober 2020 diberangkatkan lagi sebanyak 30 prajurit. Hilang misterius di Papua, TNI turunkan drone canggih untuk mencari Pratu Kurniawan. TNI AD memutuskan untuk menghentikan pencarian Pratu Kurniawan yang hilang di wilayah Singa, distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua beberapa waktu lalu. Bahkan untuk menemukan Pratu Kurniawan, peralatan canggih drone diturunkan untuk menemukan keberadaan prajurit tersebut. Dandim 1710 atau Mimika Letkol Yoga Cahya mengatakan, penghentian pencarian prajurit bernama Pratu Kurniawan itu diputuskan saat Komandan Yonif 756 atau WMS mengunjungi pos Satgas Pamrahwan Singa beberapa waktu lalu. Sebagai upaya sudah dilakukan, salah satunya menggunakan drone, tapi juga tidak menuai hasil, kata Letkol Yoga di Kabupaten Mimika, Papua, Rabu 27 Januari 2021. Dia mengatakan proses pencarian dihentikan karena terkendala kondisi medan di Papua yang sulit ditempuh. Alur sungai yang melintasi kampung Singa diturun ke kampung Benangin dan selanjutnya hingga ke wilayah dataran rendah Mimika dan bermuara di sungai Inauga. Kami sudah melakukan koordinasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sungai Inauga
untuk memberitahuan kepada kami jika menemukan anggota kami yang terbawa arus sungai, sambungnya. Sebelumnya, prajurit TNI Pratu Kurniawan hilang usai terjatuh di Sungai Kampung Singa saat bertugas patroli rutin beberapa waktu lalu. Korban sempat terlihat berenang ke tepian, namun terbawa arus sungai, tuturnya. 2 batalion pasukan tempur TNI telah masuk sektor selatan Papua. 2 batalion pasukan militer Tentara Nasional Indonesia sudah tiba di Papua. Mereka berasal dari Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti dan Batalion Infanteri Mekanis 611 Awang Long. Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Resor Militer 174 Anim T. Waninggap, Merauke melansir Viva Militer Rabu 3 Februari 2021, 2 batalion tempur TNI Angkatan Darat itu tiba melalui Pelabuhan Laut Yos Sudarso Merauke Selasa 2 Februari 2021. 2 batalion yang masing-masing berasal dari Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan dan Komando Daerah Militer 6 Mula Warman tiba di Merauke dengan diangkut KRI Makassar 590. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Komandan Korem 174 Atawe, Brigadir Jenderal TNI Bangun Nawoko. Menurut Brigjen TNI Bangun Nawoko, prajurit TNI dari Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 611 Awang Long akan bertugas di sektor selatan Papua. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea yang akan bertugas di wilayah Kolakopsrem 174 Merauke paling lama 9 bulan. Hanya saja tujuan yaitu untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi dan NKRI serta menjaga merah putih. Setiba di Merauke, sebanyak hampir 1.000 pasukan satuan tempur itu menjalani protokol COVID-19. Lalu akan dilakukan pergeseran pasukan. Mereka akan mengisi pos-pos tugas yang telah disiapkan. Brigjen TNI Bangun menegaskan saat menginjakkan kaki di bumi Animha ini harus mempunyai satu syarat, yaitu harus berani untuk menghormati, menghargai, membela, dan melindungi serta menjaga harkat dan martabatnya orang asli Papua. Hal ini masuk dalam hati, perbuatan, dan ucapan seluruh prajurit.